hanya memang saya sebutkan tadi sangat miris 1,5 tahun ini anggaran untuk masyarakat pesisir atau berkaitan dengan blue economy sangat sedikit, di bawah 1 triliun. Itu tandanya bahwa memang pemerintah agak kurang tanggap terhadap konsep blue economy. Saya kira itu, Mas Fajar. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa loncengnya. Terima kasih sahabat Aspeksindo, masih terus bersama podcast Aspeksindo bersama membangun maritim Indonesia. Nah, sahabat Aspeksindo, tentu kita penasaran nih. Tadi kan Pak Rektor sempat menyampaikan juga, dan tentu statement Pak Rektor ini by data. Artinya itulah fakta bahwa kemiskinan, tingkat pendidikan dan seterusnya yang terkait dengan serba kekurangan dan seterusnya, akses dan seterusnya, itu selalu melekat dengan masyarakat pesisir, masyarakat kepulauan, atau masyarakat yang banyak menggantungkan hidupnya di sektor maritim atau di kelautan. Pak Rektor, seperti apa Pak Rektor peran negara kita? Iya, saya pertama gini, Mas Fajar ya. Saya panggil Mas Fajar atau Den Fajar ini? Mas Fajar, karena masih muda juga. Begini ya, saya terus terang agak sedikit miris dengan alokasi anggaran pemerintah, terutama di masa pandemi, terutama berkaitan dengan dana PEN, pemulihan ekonomi nasional. Alokasi anggaran untuk sektor untuk pengembangan sektor usaha kecil di pesisir maupun ini sangat kecil ya. Padahal anggaran itu kan tahun lalu kan sampai 650, hampir 700 triliun ya. Tahun ini kan jadi 750 sekian triliun untuk pemulihan ekonomi nasional untuk masa pandemi. Nah, tahun lalu yang saya dapat datanya itu sangat kecil sekali, hanya di bawah 1 triliun. 894,35 miliar. Jadi kan tidak sampai 1 triliun bandingkan dengan sekian memang kesehatan yang utama ya, tapi sangat kecil sekali, apalagi kalau kita ingin mengusung blue economy ya. Apalagi faktanya kita bahwa daerah kita pesisir, daerah kita maritim dan seterusnya sangat kecil. Itu pun juga dikhususkan untuk ini terkait dengan bagaimana pengadaan bibit ikan. Itu kan daerah-daerah bukan maritim sebenarnya. Kemudian saya baca juga untuk pakan ikan. Ini kan pakan ikan bukan di maritim sebenarnya. Kemudian, ini termasuk restorasi terumbu karang. Jadi komitmen atau political will pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional ini, terutama berkaitan dengan konsep tadi blue economy sangat minim. Itu menurut saya dari komposisi anggaran dari PEN yang saya sebut, pemulihan ekonomi nasional kita. Kalau boleh saya lihat dari konsep Bappenas itu cukup sudah lumayan ya, hanya mungkin agak karena mungkin masa pandemi ini agak sulit terrealisasi ya. Saya lihat begini ya, beberapa konsep yang sangat ini perlu ditekankan adalah bagaimana sesuai konsep Bappenas. Ini Bappenas ini kan membidangi perencanaan nasional ya. Bagaimana nomor 1 saya lihat menarik sekali untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini potensi ekonominya luar biasa. Perlu juga saya sampaikan ya, Mas Fajar ya. Siapa ada survei yang dilakukan oleh McKinsey ya, di masa-masa pandemi ini cenderung masyarakat kita itu mengkonsumsi produk lokal. Ada sekitar 67% masyarakat kita cenderung produk lokal. Nah, produk lokal ini mestinya salah satunya itu disupport dari sumber-sumber kelautan ya, termasuk dari keanekaragaman hayati. Dan saya kira ke depan masih ini ya, kecenderungan masyarakat kita ada kecenderungan ini di masa pandemi ya, karena pandemi ini ke depan kan ini akan koeksistensi, akan hidup bersama kita. Jadi kita akan bersahabat dengan dengan pandemi, sehingga biasanya
produk-produk lokal itu selama 1,5 tahun ini sudah terlihat bahwa kita lebih cenderung pada produk-produk lokal. Nah, harus disupport dengan sumber-sumber dari kelautan. Kemudian yang kedua, yang perlu juga ditekankan ya, nah ini saya kurang tahu persis, mungkin Mas Fajar yang tahu persis di daerah-daerah pesisir dan kepulauan ya, keamanan pangan ya. Keamanan pangan ini kan bukan keamanan pangan di laut, maksud saya. Pangan itu kan tidak mesti di darat ya. Keamanan pangan misalnya soal ikan ya, tidak semata tanggung jawab pemerintah pusat atau Menteri Kelautan dan Perikanan ya, tapi juga pemerintah daerah tentang misalnya illegal fishing. Kemudian blue economy ini kan cenderung pada aspek preventif. Kalau green economy cenderung pada aspek kuratif. Jadi dia preventif dari awal. Jadi misalnya bagaimana menjaga ekosistem laut, keamanan laut ya, keamanan pangan di laut supaya tidak kontaminasi limbah rumah tangga atau limbah plastik terutama ya. Ini kan bisa preventif kalau blue economy. Kemudian ini juga pemerintah kan, tapi saya kira ke depan terutama untuk kaitan dengan wisata lokal ya, laut dan wisata pantai, wisata bahari, saya kira ini masih memungkinkan ya, terus terang kita punya penduduk 267 juta, ini potensi luar biasa untuk memanfaatkan mereka untuk berwisata di pesisir pantai, di pantai ya. Memang ke depan wisatawan mancanegara mungkin akan sedikit berkurang ya karena pandemi, tapi bagaimana memanfaatkan wisata lokal, wisata lokal ini kita manfaatkan, dan ya karena jumlah penduduk kita cukup banyak. Dan terakhir yang saya lihat bagaimana tata kelola ya, atau terkait mungkin good governance ya, jadi pengelolaan pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan laut ini. Saya kira itu ya. Jadi secara konseptual saya lihat di Bappenas, di RPJMN-nya sudah lumayan, tapi agak sulit realisir. Hanya memang saya sebutkan tadi sangat miris 1,5 tahun ini anggaran untuk masyarakat pesisir atau berkaitan dengan blue economy sangat sedikit, di bawah 1 triliun. Itu tandanya bahwa memang pemerintah agak kurang tanggap terhadap konsep blue economy. Saya kira itu, Mas Fajar. Baik Rektor, luar biasa Pak Rektor. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Rektor ini sudah diulas dengan sangat luar biasa, bagaimana strategi kita ke depan, siapa saja yang harus terlibat dan seterusnya. Nah, tentu ini kan menjadi masukan bagi seluruh stakeholder ya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan bupati wali kota. Nah, Pak Rektor, ya siap. Maaf Mas Fajar, ini agak sedikit saya terganggu nih ke depan ya. Mas Fajar itu apa ya? Botol. Oh, baik Pak Rektor. Jadi ini sebenarnya minuman hasil produk UMKM Pak Rektor di sektor maritim. Jadi kita lagi membina ya, Aspeksindo lagi membina UMKM yang bergerak di rumput laut, bukan ya? Ya, ini minuman susu kurma rumput laut. Okay. Ini hasil inovasi dari teman-teman UMKM ya. Beliau menitipkan model produknya untuk disampaikan ya, supaya teman-teman tahu bahwa ternyata ya ada produk baru yang diklaim oleh UMKM ini salah satu minuman yang bisa menambah imun kita Pak Rektor, karena mengandung susu dan kurma dan rumput laut. Jadi ini sangat luar biasa lah, perlu kita support terus ya UMKM kita. Ini Pak Rektor lebih dekat nih ini. Oke. Namanya ini apa nih? Sukura. Ini masih Jepang. Iya, kayak Jepang gitu mungkin. Sukura. Susu kurma rumput laut. Ini produk asli lokal Pak Rektor. Oke. Baik. Mantap ya. Siap Pak Rektor. Oke. Nah Pak Rektor, mungkin ada closing statement Pak Rektor. Silakan. Gini ya. Saya tentu berdasar kalau kampus itu kan biasanya riset ya. Ya, betul. Terus terang ya, untuk kategorisasi masyarakat
tingkat trust sebenarnya itu sangat tinggi di masyarakat ini. Jadi masyarakat pesisir atau masyarakat kepulauan itu lebih tinggi. Jadi pemerintah nggak usah ragu ya pro blue economy, apalagi fakta luas lautan kita sangat ini ya, sangat luas sekali. Dan itu terus yang kedua, makanya khusus untuk lembaga-lembaga keuangan ya, pembiayaan di sektor pesisir itu atau sektor kelautan itu perlu inovatif dari sana. Jangan samakan di ini. Jadi disamakan tidak. Sebenarnya ada kreativitas. Jadi lembaga keuangan yang harus kreatif di daerah-daerah pesisir. Karena apa? Trust orang-orang pesisir saya yakin sangat lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, kalau ingin mengentaskan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan di pesisir atau di sektor kelautan, ya perempuan dan pemuda titik masuknya. Tanpa itu agak sulit ya. Saya kira itu closing statement Mas Fajar. Baik, terima kasih Pak Rektor, luar biasa. Ini saya sangat tertarik Pak Rektor, terutama tadi yang closing statement Pak Rektor terkait dengan pembiayaan. Karena sampai detik ini Pak Rektor, kita belum menemukan akuntan ya yang khusus bisa membaca potensi maritim. Sehingga kan ini agak susah untuk mengakses pembiayaan. Benar banget Pak Rektor yang disampaikan tadi itu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rektor. Saya sampaikan, saya kira seluruh stakeholder harus berkolaborasi untuk memajukan Indonesia dari sektor maritim. Baik, terima kasih. Aspeksindo, satu laut sejuta manfaat. Bisa bareng-bareng Pak Rektor. Aspeksindo, satu laut sejuta sejuta manfaat. Baik, Terima kasih.